nggak mungkin kita bisa masuk. Kata temen itu ya coba saja. Pasti coba, alhamdulillah bisa masuk gitu. Dan di situ beasiswa full scholarship gitu. Jadi berarti S3 udah gratis lah ya? Ya gratis, alhamdulillah. Ya. Internetnya. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel yang baru, yaitu The Sammania. Sammania tuh 9 ya? 8. 9 apa? Tis'ah ya? Tis'ah. Oh, Tis'ah. Tad, ini Tad. Aduh, nggak kelihatan Tad. Oh, Tis'ah ya harusnya? Iya. Alhamdulillah, sekarang saya sedang bersama Ustadz Asep. Ustadz Asep udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah ya, kita udah berapa lama nih? 15 tahun ya kita. 15 tahun? 15 tahun. 2006 2021 ya. Oh, kurang lebih lah. 15 tahun. Kalau saya nih lihatnya nih, melihat Kang Asep ini kan sebagai sekarang mudir ya. Itu kata orang doang. Kalau saya sih biasa saja. Mudir ngomong mudir mana Kang? Mudir. Ini di Bandung juga di sini, dekat dari sini ya. Jadi di daerah apa namanya? Cimenyan. Kabupaten Bandung. Cimenyan pada suka tuh. Iya, ini dari Cahum ke atas dikit. Oh, di situ? Iya, dari Cahum cuma 5 menit. Dari terminal. Itu mah daerah rumah saya Ujo kan? Saya nggak tahu kalau Kampung Ujo, saya nggak tahu. Saung Ujo. Saung Ujo. Cuman saya nggak tahu. Cuman kalau dari sini perempatan kan, kalau dari sini perempatan ada lampu merah tuh. Betul. Lurus kan lampu merah lagi. Kalau itu kan hanya pertigaan saja. Nah sebelum itu yang lampu merahnya yang perempatan. Oh, ke kiri, ke atas itu. Ke atas. Itu pesantrennya apa? Yaki itu. Di situ. Cuman sekarang kita rencana buka cabang di Bekasi. Oh, buka cabang udah mulai melebarkan sayap. Sebetulnya kayak franchise nih. Jadi di sana ada pengusaha, dia punya masjid gede banget masjidnya di Bekasi itu. Di Bekasi itu. Nah, dia ingin dikelola oleh kita. Ini masjidnya di belakangnya ada tanah beberapa ribu meter. Nah, ingin bangun pesantren boarding gitu. Oh, sama kayak mungkin boarding mah berarti ada tempat menginap. Ya, kayak Husnul. Jadi sebenarnya itu pesantren gitu. Jadi boarding school. Cuman kan kalau di sekarang lebih ramainya istilah modern boarding school gitu. Kalau dulu kan ma'had, sering kedengar ma'had. Ya, sekarang kayaknya lebih familiar itu boarding school gitu. Tapi saya pengen tahu nih, kan banyak yang nggak tahu nih perjalanan Ustadz Asep bisa sampai sekarang ini. Nah, bisa tahu nggak kan? Kalau saya nih ya, saya habis lulus tuh langsung kuliah, terus bertemu dengan pergaulan kuliah yang emang rada-rada menengah ke mana gitu kan? Kan kalau yang kita lihat nih rata-rata ya, kalau orang-orang yang ambil yang jadi yang kayak Kang Asep ini dia fokus dari kuliah itu dia udah tahu visinya berapa tahun ke depan saya harus jadi apa. Nah, Kang Asep kayak gimana sih dulu pas pertama lulus tuh di benak Kang Asep itu seperti apa, terus mengaplikasikannya seperti apa? Ya sebetulnya pas dulu juga sama, jadi kayak yang lain bingung juga gitu. Nah dulu kan ada ya kakak kelas kita namanya Ustadz Anwar dulu. Ustadz Anwar datang ke pondok kemudian ngasih penjelasan tentang Mesir. Dari situ tertarik gitu. Nah dari situ kita banyak tuh, ada 24 tuh kawan-kawan HK itu, 24 kawan-kawan HK 9. Nah kita berangkat semua bareng. Nah dari situ kita berangkat di Mesir ya macam-macam, ada yang 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya gitu. Nah kita ada Asep juga ke Mesir? Iya. Berarti sama Ustadz Topar? Ya, sama Ustadz Miftah Al-Aflah dan Ustadz Hanaf Maulana gitu. Kemudian Ustadz Iqbal Musli gitu, semua bareng-bareng kita di sana. Ustadz Ibnu Abdullah itu yang di Cijungjing, Ciamis, kita bareng semua, cuman beda-beda wilayah. Justru yang di Kairo cuma saya, yang teman-teman kawan-kawan tuh di daerah semua. Kayak kita di provinsi lah gitu, ada yang kayak di Bandungnya, di mananya gitu. Nah, Asep di ibu kotanya. Saya di ibu kotanya sendirian. Jadi justru yang di Kairo itu hanya saya gitu. Jadi makanya teman-teman juga kalau misalkan ke Kairo, saya suka ajak aja di sako saya gitu. Jadi ayolah ke sini aja kalau ke Kairo gitu. Oh. Iya. Nah di sana 5 tahun. Jadi sebetulnya 4 tahun setengah dulu selesai 4 tahun lebih dikit. Nah pas mau pulang ada panggilan untuk jadi petugas haji. Jadi kita siapa nih yang manggil dari Kemenag ya, Kementerian Agama gitu ya. Bisa tahu tuh gimana? Jadi sebetulnya ada seleksi. Nah, dari Jawa Barat itu ada 245, yang diambil cuma 6 orang gitu. Nah, dari HK cuma saya gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, berangkat haji dulu, membimbing juga, kemudian pulang lagi ke Mesir, 2 minggu di Mesir, baru ke Indonesia. Nah, kebetulan saya senang di bidang pendidikan. Habis itu nggak lama, 2012 pertengahan langsung lanjut S2.
S2 selesai 2014. Di Indonesia. Di sini di UIN. Oh di UIN. Nah, ya, Cibiru ya, kan? ya, ya, Nah, Cibiru dulu, UIN Cibiru. Tapi kita kuliah karena pasca sarjana bukan di Cibiru dulu. Nah, di Sukamiskin. Oh suka bikin ya, tahu. Dekat lapas lah gitu kan. Nah, nyewa punya LPTK tanahnya, gitu, bangunannya, gedungnya gitu. Nah, pasca itu S2 S3 di sana. Kemudian selesai 2014 2 tahun. Banget ya. 2 tahun sampai S3. Enggak, S2 itu. S2 Oh, 2 tahun. S2. 2012 2014 itu kan 2 tahun tuh. S2 selesai itu persiapan nikah kali ya. Karena asalnya mau S3 dulu itu ya. Saya ingin selesaikan dulu sampai selesai pendidikan tertinggi. Tapi dipikir-pikir usia sudah 28 nih, masuk ke 29 nih. Nah itu dah nikah dulu nih. Nikah 2016 iseng-iseng diajak teman yang kawan S2 dulu, ayo nih daftar nih beasiswa dari Kementerian Agama program 5.000 doktor katanya. Nah, kemudian kata saya nggak mungkin nih bisa masuk. Kenapa? Oh, karena saingannya sangat banyak banget, ada sekitar 6.000 yang diterima hanya 400. Masya Allah. Nah itu tuh dosen semua itu dan qualify semua, jadi kata saya nih nggak mungkin kita bisa masuk. Kata temen itu ya coba saja, kasih coba, alhamdulillah bisa masuk gitu, dan di situ beasiswa full scholarship gitu. Jadi berarti S3 udah gratis lah ya? Ya gratis, alhamdulillah. Rezeki emang itu. Itu kalau bayar ya bagi saya lumayan lah, karena itu kira-kira 200 jutaan lah gitu. Kalau harus bayar, alhamdulillah gratis full gitu. Plus dapatlah sebenarnya lumayan uang saku. Dan udah kuliah gratis. Kuliah gratis 100% dapat uang saku. Ya alhamdulillah, kalau nominalnya sekitar gaji PNS lah. Waduh. Jadi sebetulnya makanya kan sambil kuliah S3 itu tidak boleh sambil kerja sebetulnya kita. Karena sudah ditanggung semua, biaya hidup kan, biaya kuliah, biaya hidup itu ditanggung semua gitu. Jadi fokus kuliah. Harus fokus itu S3 gitu. Alhamdulillah selesai kemarin 2020 gitu. Harusnya 2019 akhir harusnya. Ya mungkin karena satu dan lain hal kemalasan barangkali sebetulnya ya, jadi nggak boleh menyalahkan yang lain lah. Jadi ya, ini dari diri sendiri lah gitu. Jadi menurut saya sendiri sebetulnya karena kemalasan gitu. Akhirnya telat setahun, jadi S3 itu saya 4 tahun. Harusnya 2019 itu selesai, tapi 2020. Berarti sini saya lagi ngobrol sama dokter. Itu. Dokter ya. Masya Allah. Jadi teman-teman Kang Asep ini di 2020 ya 2020 sudah menyelesaikan title doktornya. Luar biasa, saya aja masih S1 aja. Terus gimana terlanjutan? Nah sebetulnya kalau sebetulnya secara karir ya, sejak 2014 itu sudah ngajar di salah satu kampus di Kota Cimahi gitu. Ya sambil ngajar di beberapa pesantren juga, termasuk merintis dengan salah satu public figure lah, Ustadz Erik Yusuf namanya, yang dulu sebetulnya sampai sekarang masih sering di Net TV, Metro ya, TV gitu. Ya, saya tahu itu. Nah beliau itu sebetulnya begini ceritanya, beliau ini orang yang tidak pernah pesantren, tetapi ingin punya pesantren. Kebetulan waktu itu ketemu saya 2012 pulang dari Mesir. Beliau belajar agama dari saya, ya sering ngobrol lah, sharing sebetulnya, sharing pengetahuan. Nah ternyata dari sharing itu beliau menyampaikan, Ustadz, saya sebetulnya ingin punya pesantren, tapi saya nggak ngerti gimana. Nah dari situ saya diamanahi untuk memimpin pesantren beliau gitu. Oh, jangan cerita. Ya gitu. Jadi sebetulnya yang punya pesantren, ownernya itu beliau gitu. Cuman ya kalau yang diamanahi jadi ya tadi disebut mudir atau apalah gitu ya. Ya jadi saya sejak itu sampai sekarang, dan ini tahun 2022 rencana kita buka franchise dengan salah satu pengusaha di Bekasi kota gitu. Dekat pemerintah Kota Bekasi sebetulnya. Dekat kantor wali kota. Masjidnya alhamdulillah sudah terbangun. Dan sebetulnya ada beberapa tawaran juga di Kalimantan gitu ya, untuk bikin pesantren, tapi SDM-nya karena belum memungkinkan, jadi kita ambil yang dekat-dekat saja gitu. Masya Allah. Ya. Tapi gini Ustadz, kan mungkin dari perjalanan saya bisa simpulkan lah bahwa Ustadz Asep ini emang dari pas pertama keluar pun fokus ya, dari Mesir, dan emang juga ketemu dengan jalan rezekinya ya. Jadi apa namanya tadi, pendamping haji gitu kan. Pas keluar S2 ketemu sama Ustadz Erik Yusuf, sampai nanti dan sampai sekarang dia amanahi kan, masih diamanahi kan. Jadi ya mungkin karena kefokusan Ustadz Asep mungkin ya, jadi Allah tuh terus memberi jalan gitu ya. Kalau bagi saya sih ngalir saja sih. Jadi saya yakin itu semua jalan dari Allah. Selama kita di jalan yang lurus, saya yakin Allah akan selalu, kita harus yakin bahwa Allah akan selalu membimbing kita gitu kan. Selama kita di jalan yang lurus. Kalau soal dosa atau apa, ya saya yakin semua, kita yakin ya semua punya dosa besar atau kecil gitu kan, sengaja atau nggak sengaja.
Tapi selama kita berusaha di jalan yang benar, yang lurus, insya Allah selalu ada istilahnya apa ya, min haitsu la yahtasib ya, artinya dari yang tidak disangka-sangka. Sebetulnya S3 itu saya juga ya gak berharap banyak, karena kalau secara kemampuan pribadi ya waktu itu belum mampu juga gitu untuk gimana nih, ada keinginan saja bahwa saya ingin lanjut sampai S3 sampai doktor gitu. Nah, belum ada jalannya, tiba-tiba ada teman tuh calling, jadi ini daftar nih beasiswa. Nah, tiba-tiba pas daftar, 6.000 nih peminatnya se-Indonesia, yang terima hanya 400 gitu. Kata saya ini mundur aja, jangan, coba saja katanya. Ya alhamdulillah itu lulus gitu. Tapi orang tua masih pada ada nih. Ada, alhamdulillah. Berarti emang mungkin salah satunya doa orang tua yang doa ibu. Nah, sebetulnya ketika saya punya keinginan S3 juga, sebenarnya orang tua support. Ya sudah, katanya, saya biayai semua katanya. Tapi saya bilang ke orang tua nggak mau, jadi nggak mau ngerepotin lah. Karena sejak di Mesir juga saya biayai sendiri. Jadi pas orang Mesir, tua nggak ada, maksudnya ada ngasih tua itu cuman ya orang tua itu hanya ngeberangkatin. Jadi hanya ngeberangkatin, biaya berangkat waktu itu dengan Ustadz Anwar 12,5 juta. Nah, setelah itu di sana, saya asalnya non beasiswa di sana. Saya bertekad bahwa saya tidak mau lagi minta ke orang tua. Alhamdulillah Allah bukakan semua jalan gitu. Jadi scholarship beasiswa itu ada gitu. Jadi tiba-tiba dari sini dari sana gitu. Alhamdulillah sampai lulus 4,5 tahun nggak pernah minta ke orang tua. Jadi hanya pemberangkatan itu saja gitu, untuk biaya pengurusan awal, visa awal, kemudian tiket pesawat dan sebulan pertama. Selebihnya alhamdulillah karena itu tekad juga gitu, bahwa kita bertekad untuk tidak merepotkan orang tua. Dan ketika S3 juga sebetulnya tawarin sudah biaya S3 dari orang tua saja gitu, semua diakomodir gitu. Saya bertekad tidak mau gitu. Makanya waktu itu setelah S2 lulus 2014 berhenti dulu 2 tahun tuh. Tapi sebetulnya berhentinya karena mau nikah waktu itu sebetulnya 2014 kan. Di Singapura Ya udah ketuaan kan 2029 kan, 29 tahun gitu. Kemudian ya alhamdulillah setahun setelah nikah langsung S3, dan kemarin selesai tahun lalu 2020 gitu. Tapi ngomong-ngomong saat ini kan dekat saya nih si pesantren IHAK ini kan jam ke atas. Kalau tahu apa sih kelebihan si pesantren IHAK ini? Nah, sebetulnya kalau saya sebut pesantren ini sebut pesantren postmodern. Kenapa? Karena pesantren itu bagi saya ada 3 jenis. Ada pesantren klasikal atau tradisional, yang kedua pesantren modern yang kita kenal lah, ada pionirnya Gontor, Husnul Khotimah segala macam kan. Yang ketiga adalah pesantren postmodern atau pesantren yang mengacu kepada kesuksesan masa depan. Nah, di kita itu mengakomodir semua yang untuk kesuksesan masa depan anak-anak. Contohnya apa? Ya, postmodern itu. Contohnya apa sih perbedaannya? Nah, kalau di pesantren biasa jarang diajarkan tentang skill tentang teknologi, kemudian TI. Kalau di kita itu diajarkan, betul-betul diajarkan anak-anak itu supaya bukan menjadi gamer, bukan, tetapi bagaimana membuat game. Membuat aplikasi. Kita bukan diajarkan anak itu bukan untuk menjadi pengguna aplikasi, pengguna software, tapi kita ajarkan, kita support mereka untuk menjadi pembuat software itu. Ya, karena itu terinspirasi dari ini sebetulnya. Kenapa Zuckerberg itu bisa maju ya? Kenapa Bezos itu bisa maju, Alibaba ya kan, Jack Ma bisa maju? Itu penguasa teknologi sebetulnya. Nah, apalagi zaman sekarang ini ya. Bener. Zaman sekarang itu semua itu berbasis teknologi. Nah, bahkan kan semuanya kalau tidak menggunakan teknologi itu akan berat. Bahkan kan sekarang promosi-promosi pun berbasis teknologi gitu. Ya, minimal website, kemudian flyer dan sebagainya kan. Nah, kalau kita berbasis manual, poster-poster yang dicetak itu udah istilahnya ya konvensional lah, itu untuk zaman 2015 ke sini gitu kan agak cukup jauh lah, tertinggal gitu. Apalagi sekarang 5.0 kan udah masuk ke 5.0 gitu. Iya, 5.0 ya. 5.0 itu. Jadi udah mengacu ke sana ya. Udah kalau 4.0 kan udah sebetulnya udah limitnya udah hampir ini ya, udah mengacu ke 4,5 kemudian 5,0 gitu kan, seperti itu. Dan di pesantren itu kelebihannya di situ kita teknologi dikedepankan gitu. Anak-anak itu dikenalkan ke teknologi, dan banyak pesantren itu justru ini saya tidak menyebut salah satu pesantren, itu banyak yang mengekang kepada teknologi. Contohnya HP aja tidak boleh. Di kita HP boleh, tapi terbatas. Laptop boleh digunakan, HP boleh digunakan, tetapi dikelola dan dijaga oleh para asatidz gitu. Nah itu sehingga anak-anak itu menggunakan komputer tuh ahli gitu. Kan banyak nih pesantren-pesantren santri-santri yang lulus dari pesantren magang laptop tuh takut ya. Takut rusak. Ya,
takut karena nggak ngerti gitu penggunaannya kan. Ya kadang-kadang yang sederhana saja Microsoft Word saja nggak ngerti, apalagi yang jauh lebih dari itu kan. Nah karena sebetulnya laptop teknologi itu seperti pisau bermata dua gitu. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, untuk hal yang positif, itu akan membuat hal yang baik gitu. Tapi kalau kita gunakan untuk yang lain, yang sebelahnya gitu kan, yang negatif, ya memang itu bisa membuat hal yang negatif juga gitu kan, membuat efek yang jelek gitu. Misalkan menjadi kecanduan dan sebagainya terhadap misalkan kecanduan kepada game online dan sebagainya kan. Nah, tergantung pengelolaan dan kita arahkan santri itu untuk menguasai gitu. Oh, jadi sebenarnya artinya postmodern itu biar bisa dia mengikuti zamannya sekarang. Iya, zaman teknologi kan, IT yang lebih ke sana, betul. Jadi bukan hanya ke Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Itu udah jauh lah kalau kita udah lewat gitu. Udah buka sekarang sih pesantrennya? Udah lama, udah 5 tahun gitu. Oh, saya belum lihat di mananya. Dulu sebetulnya asalnya tuh di Puncelut, di sini di Puncelut. Asal di Puncelut. Nah, ini baru pindah, kita baru 7 bulan lah. 7 bulan ini baru pindah ke sini, Cimenyan. Jadi baru ya 1 semester ini ke Cimenyan, karena sebetulnya kita masih kontrak tempat gitu. Jadi kita kontrak tempat dan kebetulan habis kontrak di sana kita pindah ke sini gitu. Oke, mantap. Oke, jadi buat teman-teman yang punya anak-anak itu khususnya mungkin yang di kota Bandung ataupun di kota lain pun boleh kali ya, yang menyekolahkan anaknya dan ingin masuk ke pesantren yang berbasis postmodern itu ya, yang bisa mengikuti zaman, inilah dia sekolah pesantren IHAKI boarding school. IHAKI boarding school. Ya. Atau pesantren IHAKI lah. Pesantren IHAKI. Betul. Jadi mungkin sekian dulu Kang Asep. Oke. Hatur nuhun, terima kasih. Makasih banyak udah menyempatkan waktunya buat ngobrol walaupun dalam keadaan seperti ini. Siap. Ini mohon maaf ini pakainya karena kita mau olahraga nih, olahraga sore. Kalau aura Ustadz beda. Oke. See you next time di apa tadi? Tis'ah 9 ya? Ya. Tis'ah TV. Bye.